Saya Jidan Akbar. Di sini saya sebagai owner dari pertanian melon hidroponik dan konvensional yang ada di Excellent Farm. Kenapa saya memilih menjadi petani di era sekarang ya? Dari awal tujuan saya kuliah itu, memang saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Awalnya itu waktu itu saya masih magang di daerah Jonggol, di hidroponik sayuran juga. Selama tempat magang itu saya mulai tertarik nih dengan dunia pertanian hidroponik. Kemudian saya scroll TikTok, nemulah video-video pertanian melon hidroponik. Nah, melon hidroponik saya coba teliti, saya coba telaah, saya observasi ke kebun sana sini juga, bagaimana cara penanamannya, hingga akhirnya saya cobalah bikin usaha pertanian hidroponik melon khususnya kan, melalui program P2MW dari kampus kayak gitu. Ini kita penggunaan greenhouse ini bertujuan untuk mengurangi curah hujan yang tinggi, karena melon premium itu biasanya sangat rentan terkena hama dan penyakit. Apabila sering terkena curah hujan yang tinggi, melon itu gampang berjamur. Kemudian juga greenhouse ini berfungsi untuk mengurangi serangan hama. Bukan berarti hama itu tidak ada, tapi mengurangi daripada intensitas serangan hama itu sendiri, sehingga penggunaan pestisida, penggunaan fungisida itu kita bisa tekan atau minimalisir. Kita di sini menggunakan media tanam berbagai macam ya, karena kita masih penelitian juga, masih kita teliti satu-satu apa media tanam yang cocok di kita secara cost maupun kualitas. Yang pertama kita yang di dalam greenhouse. Yang di dalam greenhouse ini melon hidroponik ini kita setting secara otomatis menggunakan timer digital yang dimana dialiri disesuaikan dengan umur tanaman itu sendiri, seperti kayak misalnya dari pemupukannya itu konsentrasinya itu terukur, terus airnya itu debit airnya itu terukur. Jadi sehingga controlling kita per harinya itu selalu teliti lah. Yang kedua juga kita ada tanaman yang di luar ya, ataupun cabai, tomat dan terong. Itu kita lakukan dengan secara manual ya, penyiraman secara manual, pemupukan secara manual, penyemprotan secara manual seperti itu. Treatment daripada melon ini sendiri, yang pertama kayak kita mencabut sulur melon yang tidak berguna, terus mencabut juga tunas-tunas air yang memang tidak akan kita buahi kayak itu, terus kita menseleksi melonnya juga, mempolinasi bunga melonnya, terus kita ngasih rambatan seperti itu kan. Kayak di sini juga sebenarnya ini bisa kita lakukan penggantungan buah melon itu sendiri. Kenapa khusus harus digantung? Karena agar tanaman melon ini kan tumbuhnya ke atas, dia tidak terlalu berat bebannya, sehingga tanaman melon ini masih bisa berdiri ke atas seperti itu sih. Berbagai macam sih kalau tantangannya. Yang pertama kalau buat di melon itu sendiri, yang pertama walaupun kita udah pakai greenhouse, curah hujan itu kita masih udah kita halangin, tapi dia masih tetap berjamur karena dari udara maupun suhu itu juga masih berpengaruh untuk tumbuhnya jamur itu sendiri. Jadi ya salah satu faktor yang bisa jadi kendala bagi kami atau bagi saya itu di sini adalah jamur, khususnya yang biasa saya temuin adalah embun tepung, yang dimana dia biasanya tumbuh ketika curah hujan lagi tinggi-tingginya, jadi sehingga keadaan lingkungan itu lembab. Yang kedua juga ada hama. Hama di sini berbagai macam, ada ulat gerayak, kutu daun maupun kutu kebul, yang dimana yang bisa mengakibatkan tanaman itu bisa terkena penyakit, terkena virus maupun rusak dari fisiologisnya gitu. Kesan saya untuk melakukan pertanian ini cukup seru ya, karena saya sendiri suka sama bidang yang kerjanya itu di lapangan. Ketika kuliah saya mencoba yang namanya merawat tanaman. Wah, seru juga ternyata kan memelihara tanaman, merawat tanaman. Walaupun emang nggak bisa kita ajak main yang gimana-gimana gitu kan. Cuman ada interest tersendiri di diri saya, sehingga saya menyukai hal tersebut. Ya kalau dukanya ya kayak bisnis biasanya aja ya, kayak yang naik, kadang turun, kadang untung, kadang rugi, kadang balance kayak gitu kan. Harapan saya itu ingin berbasis teknologi, karena kan sekarang udah era digitalisasi dan teknologi ya. Kalau kita melihat dari greenhouse saya sekarang ini yang masih ya teknologinya nggak kayak yang lain gitu, udah pakai AI yang terkontrol penuh kayak gitu kan. Ya kedepannya saya ingin menggunakan teknologi yang lebih maju, yang lebih modern, sehingga mengefisiensikan tenaga, mengefisiensikan waktu dan HPP.
perkenalkan, nama saya Danindra. Saya di sini sebagai kepala produksi bagian greenhouse di kebun Excellent Farm ini, Mas. Baik, kalau misalnya untuk perawatan sendiri, kalau di greenhouse itu perawatan dimulai dari sebelum penanaman dilakukan sterilisasi. Sterilisasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir hama yang ada pada greenhouse sebelum penanaman itu dilakukan. Kemudian kita juga ada tahap pencucian untuk kokopit, karena kokopit sebelum dipakai itu dia masih mengandung zat tanin, Mas. Jadi kalau zat tanin itu dia berpotensi untuk mempengaruhi penyerapan nutrisi yang akan disalurkan oleh akar untuk pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, untuk menanggulangi hal-hal seperti itu kita juga harus telaten dan juga tidak boleh telat untuk pemberian pestisidanya, kemudian pemberian fungisidanya. Itu tidak boleh terlewat karena dapat berpotensi untuk tanaman kita itu menjadi pertumbuhannya itu kurang bagus. Apalagi kalau misalnya tanaman melon seperti ini nih, dia kalau misalnya sudah terkena virus, itu jalan satu-satunya biasanya kalau petani itu dicabut. Kalau misalnya untuk tumbuhan di lahan, Mas, yang di dalam greenhouse-nya itu kita ada 2 tanaman melon, kemudian yang kedua itu kita ada tanaman sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, yaitu kita tanam menggunakan sistem hidroponik. Tapi bedanya kalau melon itu kita pakai sistem hidroponik tetes, tapi kalau misalnya sayur itu kita pakai sistem hidroponik DFT seperti itu. Nama aneh Septian Wahyudi, tapi kerap disapanya Doming. Aneh sendiri sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Cinangka dan sekaligus pengurus pertanian di sini. Kalau aneh sendiri di sini lebih ke luar greenhouse ya pastinya. Ada cabai, terus kita juga ada kemangi di belakang, terus ada tomat rampai juga. Khususnya untuk cabai ya, kita ada beberapa jenis tanaman yang memang tidak bisa kita samakan rata untuk penyiramannya, terutama cabai. Kalau cabai setahu saya itu lebih jarang disiram, malah lebih bagus. Kalau kita di sini lebih ke 2 hari sekali, dan untuk penyiramannya itu di pagi hari. Kita sih berawal dari otodidak ya, dan dibilas sama pelatihan juga pastinya untuk lebih mengetahui ilmunya, caranya, karena apapun itu harus kita song-song dengan ilmu. Jadi kita harus tahu dengan ilmunya yang berpengalaman. Alhamdulillah kemarin kita ada pelatihan cara menanam, entah dari cara seperti ini maupun hidroponik seperti yang di dalam greenhouse. Jadi sedikit banyak kita dapat ilmunya yang kita dapat untuk di pertanian seperti itu. Nama saya Desi ya, saya di sini juga sebagai konsumen tetap dari melon ini, dan kebetulan juga saya juga sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, biasanya sih saya ngambil produk dari sini itu kayak melon, udah sering juga karena tadi karena kenal gitu ya dengan pemilik sini ya, Mas Didan. Jadi saya selalu kalau mereka punya produk gitu saya pesen melonnya dari sini. Sesuai banget ya. Soalnya kalau kita bandingkan sama produk melon yang ada di supermarket, karena kan ini kan melonnya termasuk melon premium ya. Jadi kalau di supermarket itu harganya itu termasuk tinggi, sedangkan di sini hampir 80%-nya lebih murah gitu. Jadi sangat worth it banget gitu menurut saya, dengan rasa, kualitas, dan harganya itu sangat worth it banget gitu. Greenhouse ini saya harapkan bisa terus berkembang dan dirawat dengan sebaik mungkin agar banyak pemuda-pemuda itu yang semangat mengembangkan pertanian gitu kan. Karena menurut data BPS kita bahwa petani di Indonesia ini memang masih didominasi oleh angkatan tua, sekitar kurang lebih 40-50 tahun ke atas, dan juga latar belakangnya adalah pendidikannya SD, SMP. Menurut saya dengan adanya kemajuan teknologi saat ini ya, seperti salah satunya greenhouse dan hidroponik, ya, itu sangat membantu minat anak-anak muda untuk terjun ke dalam bisnis pertanian, terutama Gen Z sekarang ya. Gen Z ini kan sangat melek terhadap teknologi, mereka hidup lahir dari dunia teknologi. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi di dunia pertanian ya, seperti greenhouse ini, seperti hidroponik, ini mungkin
membuat para pemuda Gen Z ini tertarik terjun ke dalam dunia pertanian. Jangan takut untuk bertani karena pertanian sekarang sudah modern, jadi bukan lagi petani yang pakai cangkul atau pakai caping gitu ya. Sekarang petani sekarang sudah memakai jas. Untuk anak-anak muda sekarang, intinya jangan takut mencoba sih, karena sesuatu hal yang kita coba itu bisa 50-50 kemungkinannya, 50 kemungkinan gagal, 50 kemungkinan besar. Tapi kalau kita nggak mencoba sama sekali, itu kemungkinannya ya udah 100% gagal, karena kita nggak mau mencoba kan. Ya awalnya saya juga coba-coba gitu kan. Ya harapan saya sih pertanian Indonesia bakal terus maju dan anak-anak muda banyak lagi yang berkecimpung khususnya di dunia pertanian. Seperti itu sih, karena tiap orang mungkin tidak bisa menggunakan teknologi, tapi setiap orang itu pasti butuh makan. Makan itu dari mana? Dari petani.